Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Manajemen Produksi. Adapun anggota dari kelompok 4 sendiri adalah Rizka Dwi Maulidina, Nabela Dia Aprilia, Najwa, Puput Dara Dinanti, Dwi Amilatus Soliha. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen produksi. Manajemen produksi adalah sebuah penataan dari proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Manajemen produksi juga merupakan bagian dari bidang manajemen yang memiliki peran untuk melakukan koordinasi beragam kegiatan agar tujuan bisnis bisa tercapai. Fungsi manajemen produksi. Fungsi dari manajemen ini terkait dalam menjalankan dan mengembangkan sebuah bisnis. Secara etimologi, fungsi produksi terkait dengan pertanggungjawaban di dalam mengolah serta mentransformasikan input atau masukan menjadi output atau keluaran yang memiliki bentuk berupa barang dan jasa sehingga memberikan pendapatan untuk suatu perusahaan. Aspek-aspek manajemen produksi. Pertama yaitu perencanaan produksi. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengadakan persiapan yang sistematis bagi proses produksi yang akan dijalankan. Adapun beberapa unsur yang biasa dibahas saat tahapan perencanaan ini antara lain, yang pertama, kualitas barang, kedua, jumlah barang, ketiga, bahan baku, dan yang keempat, pengendalian produksi. Yang kedua yaitu pengendalian produksi. Tujuan dari pengendalian produksi adalah menyusun proses kerja yang perlu dilakukan agar proses produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan pengendalian produksi antara lain, yang pertama, menentukan target pemasaran produk. Yang kedua, membuat penjadwalan kerja. Dan yang ketiga, menyusun perencanaan kerja. Pengawasan produksi. Setelah perencanaan dan proses kerja telah tersusun, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan pengawasan agar proses produksi yang berjalan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini antara lain 1. Menetapkan standar barang atau jasa. 2. Memastikan pelaksanaan produksi tepat waktu. 3. Menetapkan kualitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama ada faktor eksternal, misalnya peraturan pemerintah, persaingan dari perusahaan lain, permintaan, dan konsumen. Hal itu semua di luar kontrol perusahaan. Dalam beberapa kasus, faktor luar dapat begitu kuat sehingga membuat tidak berartinya langkah manajemen dalam meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada faktor internal. Yang pertama tenaga kerja, misalnya seleksi dan penempatan, pelatihan, rancangan pekerjaan, struktur organisasi, penyediaan, penghargaan sasaran atau manajemen by objective atau MBO, dan serikat pekerja. Yang kedua proses terdiri dari pemilihan proses, otomatisasi, aliran proses, dan tata letak. Kemudian ada produk. Proses terdiri dari riset dan pengembangan, keragaman produk, dan perekayasaan nilai. Yang keempat, kapasitas dan persediaan. Misalnya pembelian bahan, persediaan, dan perencanaan kapasitas. Dan yang terakhir, mutu. Mutu sangat berhubungan dengan penyempurnaan kualitas. Rasio produktivitas. Secara teknis, produktivitas merupakan suatu perbandingan antara output dengan input. Formulasi produktivitas dapat dinyatakan sebagai berikut. Ukuran produktivitas tidak sama dengan efisiensi. Efisiensi merupakan ukuran dalam membandingkan penggunaan input yang direncanakan dengan realisasi penggunaan masukan. Jika input yang sebenarnya digunakan makin besar penghematannya, maka tingkat efisiensi semakin tinggi. Tetapi semakin kecil input yang dapat dihemat, maka semakin rendah efisiensinya. Pengertian efisiensi ini lebih berorientasi pada input, sedang masalah output kurang menjadi perhatian utama. Efektivitas tidak sama dengan efisiensi. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai baik secara kualitas maupun waktu.
Jika prosentase target yang dicapai semakin besar, maka semakin rendah tingkat efektivitas. Pengertian efektivitas lebih berorientasi pada output, sedangkan input kurang diperhatikan. Artinya, jika terjadi peningkatan efektivitas, belum tentu efisiensi juga meningkat. Konsep lain yang berorientasi pada masukan, keluaran atau keduanya adalah kualitas, yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh spesifikasi, persyaratan, dan harapan tetap dipenuhi. Di samping itu, kualitas juga berhubungan dengan proses produksi dan akan berpengaruh pula pada kualitas yang dicapai. Persoalan-persoalan di bidang produksi serta solusinya. Yang pertama, target produksi tidak tercapai. TPIC mengeluarkan schedule produksi berdasarkan waktu tertentu sesuai tipe order pelanggan. Masalah target produksi tidak tercapai adalah masalah paling besar yang dihadapi produksi karena akibatnya bisa mempengaruhi profit perusahaan, kepercayaan pelanggan dan stabilitas pekerjaan serta kesejahteraan karyawan. Beberapa faktor penyebab terjadinya yaitu 1. Mesin produksi terjadi kerusakan, 2. Operator mesin produksi berhalangan, 3. Ketersediaan material, dan yang keempat, kesalahan proses. Solusinya yaitu dengan mengejar hilangnya time base karena faktor di atas. Yang kedua, quality defect atau cacat. Cacat produk bisa terjadi pada setiap bagian proses produksi, bahkan sebelum proses dimulai, seperti pemakaian material di bawah standar mutu akibat usaha mencari bahan lebih murah atau permainan pemasok. Solusinya yaitu membangun kualitas di awal proses produksi, gunakan analisis 6M atau penerapan quality maintenance dalam mencegah reject, ciptakan antusiasme untuk membuat produk terbaik karena mutu harus diperjuangkan berdasarkan standar mutu yang ditetapkan. Yang ketiga, sepi order. Sepi order dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu yang pertama, customer tertentu menurunkan kuantitas order karena faktor internal mereka, seperti setiap akhir tahun terjadi penurunan order. Yang kedua, customer menarik order dan melimpahkan order ke kompetitor. Yang ketiga, customer menutup order karena pilot. Solusinya yaitu mempromosikan produk ke perusahaan lain atau berbagai macam media sehingga customer yang dimiliki akan lebih banyak dan produk akan dapat dipasarkan dengan baik. Selain itu, perusahaan harus mencari bahan baku yang lebih murah agar tidak dapat meningkatkan resiko kerugian. ISO, the International Organization for Standardization. Di sini saya akan menjelaskan apa sih kepanjangan dari ISO, apa sih ISO itu tersendiri, dan apa kegunaan dalam penerapan ISO di suatu perusahaan. Kepanjangan dari ISO adalah International Organization for Standardization. ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara. Lembaga ISO menetapkan standar internasional di bidang industrial dan komersial dunia, di mana tujuan pembentukannya untuk meningkatkan perdagangan antar negara-negara di dunia. ISO adalah pihak yang berperan dalam memfasilitas perdagangan internasional dan membuat semuanya berjalan dengan baik. ISO memberikan spesifikasi kelas dunia untuk berbagai hal, mulai dari produk, layanan, dan sistem untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efisiensi. Banyak sekali kegunaan dalam penerapan ISO di suatu perusahaan, antara lain untuk meningkatkan citra perusahaan, untuk meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan, meningkatkan efisiensi kegiatan, dapat memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan tindakan perbaikan. Untuk meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan lingkungan, untuk mengurangi risiko usaha, meningkatkan daya saing, meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan, serta mendapat kepercayaan dari konsumen atau mitra kerja atau pemodal. Faktor pendukung manajemen produksi. Manajemen produksi yang telah berjalan dengan baik di suatu perusahaan dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor pertama yaitu division of labor atau faktor pembagian tugas yang tepat.
Agar mencapai produk yang berkualitas dan diterima baik oleh pasar, maka pembagian kerja yang tepat dapat membantu proses produksi lebih efisien dan efektif dan terjaga kebaikannya. Faktor kedua adalah dilakukannya revolusi industri. Revolusi industri di sini adalah seperti pergantian tenaga manusia dengan mesin atau robot dalam proses produksi. Dengan melakukan revolusi industri, target produksi dapat tercapai dan karyawan akan berusaha meningkatkan keahlian yang dimiliki agar dapat bersaing. Revolusi industri belum bisa diterapkan pada perusahaan atau usaha kecil yang secara sistem masih tradisional. Revolusi industri dapat dilihat dari beberapa aspek seperti diantaranya 1. Penggunaan mesin yang lebih banyak daripada manusia 2. Pembangunan infrastruktur yang semakin berkembang seperti jalur kereta api cepat, alat transportasi, jaringan komunikasi, dan pasokan listrik yang stabil atau memadai 3. Banyaknya sistem perbankan dan perkreditan sehingga menjangkau daerah yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya faktor-faktor di atas, pertumbuhan yang dihasilkan dari manajemen produksi akan semakin maju dan pesat. Manajemen produksi akan terbantu sekali dengan adanya revolusi ini. Ruang lingkup manajemen produksi. Ruang lingkup manajemen produksi dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Keputusan tingkat strategis 2. Keputusan tingkat operasional. Keputusan tingkat strategi merupakan keputusan jangka panjang yang berkaitan dengan desain produk dan sistem produksi, meliputi yang pertama, identifikasi dan desain produk. Produk harus dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai harapan konsumen. Harus ada analisa pada tahap desain untuk menghindari biaya yang tidak diinginkan. Yang kedua, desain dan perencanaan proses, melibatkan teknologi yang tepat untuk konversi bahan baku menjadi produk. Pada tahap ini dilakukan perencanaan proses tingkat makro. Yang ketiga, pemilihan lokasi pabrik dan perencanaan tata letak. Pertimbangan harus diberikan kepada semua faktor yang mempengaruhi lokasi. Yang keempat, desain sistem penanganan material. Pemilihan sistem penanganan material tergantung pada jarak antar bagian tempat produksi, intensitas aliran dan ukuran, bentuk serta sifat material yang akan ditangani. Yang kelima, perencanaan kapasitas. Pada keputusan ini merupakan fungsi dari volume permintaan yang berkaitan dengan penggandaan aset tetap seperti pabrik dan mesin, meliputi ukuran pabrik, output, dan lain-lain. Keputusan tingkat operasional. Keputusan tingkat operasional merupakan keputusan jangka pendek yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian kegiatan produksi. Meliputi yang pertama, perencanaan produksi. Ini berkaitan dengan penentuan arah tindakan di masa depan mengenai produksi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pengendalian produksi merupakan teknik manajemen yang bertujuan untuk melihat bahwa kegiatan dilakukan sesuai rencana. Aktivitas pengendalian produksi dilakukan untuk membandingkan sekaligus mengontrol output aktual dengan output standar. Yang ketiga, kegiatan lainnya meliputi kontrol inventaris, pemeliharaan dan penggantian, pengurangan biaya dan kontrol biaya serta desain sistem kerja.